Inilah pengorbanan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Karena mereka merasa semua kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini barokah dari pengorbanan Rasulullah SAW. Bahkan adanya dunia ini disebabkan Rasulullah SAW. Beliau adalah Nabi yang pertama, Nabi yang terakhir. Suatu hari seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mata wajabat lakan nubuwah? Kapan engkau ini diutus jadi nabi?" Baginda Rasulullah beliau bersabda, "Wajabat li an-nubuwah wa adamu bainar ruhi wal jasad." Saya diutus Allah menjadi nabi. Waktu itu Nabi Adam belum diciptakan. Antara roh dan jasadnya belum dikumpulkan, saya sudah jadi nabi. Bagaimana? Yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wujud agama di negeri kita, di negeri tetangga, di seluruh dunia, barokah dari pengorbanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kebaikan-kebaikan, bahkan wujudnya orang-orang mulia. Wujud Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat yang disabdakan Nabi, "Lau uzina imanu Abi Bakrin bi imani jami'il ummah la raja'a bihi." Seumpama imannya Sayyidina Abu Bakar ditimbang dengan seluruh imannya umat, maka imannya Sayyidina Abu Bakar akan mengungguli imannya umat. Apa amalannya? Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Sayang terhadap umat, cinta terhadap umat. Beliau punya satu kata-kata yang menjadikan renungan bagi kita. Ayum wasudinu wa ana hayyun. Apakah agama akan dikurangi selagi saya masih hidup? Agama tidak boleh berkurang. Ketika Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah di dalam satu gua, maka di dalam gua itu ada 8 lubang. Maka Sayyidina Abu Bakar melihat kayaknya ini ada binatang buas di dalam ini. Akhirnya dicari kain-kain untuk menutupi setiap lubang itu. Beliau mendapatkan 7 kain. Akhirnya ditutupkan ke 7 lubang. 1 lubang tersisa. Maka Sayyidina Abu Bakar menutup dengan tumit beliau, dengan kaki beliau. "Ya Rasulullah, tidurlah di pangkuanku ya Rasulullah." Begitu dekatnya baginda Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya di pertengahan malam, pada tengah malam, Sayyidina Abu Bakar merasakan satu patuan yang dengan sebab itu meneteskan air mata. Maka air mata ini mengalir di wajah baginda Rasulullah yang mulia. Dengan sebab itu baginda Rasulullah terbangun. "Abu Bakar, kenapa engkau menangis?" "Ya Rasulullah, saya menangis karena saya merasakan kesakitan. Saya merasakan satu ular telah mematuk kakiku. Kenapa engkau tidak membangunkanku ya Abu Bakar?" Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak mau. Hanya gara-gara patukan ular saya membangunkan, saya mengganggu tidurmu ya Rasulullah." Sayangnya Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah, pengorbanan Sayyidina Abu Bakar, 8 tokohnya habis untuk agama. Itu semua dari barokahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wujud Sayyidina Umar ibn al-Khattab, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar ibn al-Khattab." Seumpama ada nabi setelah wafatku, Umarlah nabi. "Inna Allah ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbihi."
Ini dari sebab barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah dan para sahabat betul-betul menjaga agama ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh ketelitian. Mereka cinta kepada Rasulullah dengan betul-betul cinta. Mereka sayang kepada Rasulullah melebihi anak mereka, melebihi istri mereka, melebihi bapak dan ibu mereka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, untuk 12 Rabiul Awal, hari ini adalah hari dilahirkannya Rasulullah SAW. Maka Said Al-Maliki beliau menyatakan tidak pantas bagi seorang yang berakal bertanya, kenapa engkau memperingati Maulid? Kenapa engkau memperingati Maulid? Itu seakan-akan dia bertanya, kenapa engkau bergembira dengan lahirnya Rasulullah SAW? Orang kalau ulang tahun saja kita bergembira, anak ulang tahun kita peringati, kita berikan hadiah, walaupun tidak ada uang kita beli. Bapak kalau ulang tahun anaknya belikan. Hari ini yang ulang tahun Rasulullah SAW, apa yang kita korbankan untuk Rasulullah? Berapa juta yang telah kita korbankan? 10.000? 10.000 demi cintanya kepada Rasulullah. Para sahabat leher-lehernya demi agama. Hari ini apa yang kita korbankan? Maka para ulama kita menjelaskan, untuk mendatangkan cintanya Rasulullah SAW kepada kita, tidak ada cara lain kecuali mengikuti para sahabat. Para sahabat telah menggembirakan Rasulullah SAW. Mereka dengan cara melihat kapan Rasulullah tersenyum atas perkara itu. Di akhir sebelum wafatnya Rasulullah, sakit-sakit yang menyebabkan wafatnya Rasulullah SAW, akhirnya beliau dipapa oleh 2 orang. Waktu itu para sahabat menunggu untuk diimami Rasulullah SAW. Keluarga beliau telah menunggu di kamarnya beliau, kamarnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika beliau siuman, ketika beliau sadar, maka beliau langsung bertanya, "As-sallan nas?" Apakah para sahabat telah sholat? Apakah para sahabat telah mengerjakan sholat? La ya Rasulullah, hum yantadiruna. Belum ya Rasulullah, mereka menunggumu untuk mengimami sholat. Da'u lima anfil mihdobe, ambilkan air dalam satu wadah, saya mau mandi. Beliau mandi, beliau wudu dengan air itu, kemudian berdiri pingsan saja. Bangun dari siumannya, sadarnya beliau, yang beliau tanyakan perkara yang sama. As-sallan nas, apakah para sahabat telah sholat? La ya Rasulullah, hum yantadiruna. Belum ya Rasulullah, mereka menunggumu ya Rasulullah untuk mengimami sholat. Da'u liman fil mihdobe, ambilkan air, saya mau mandi wudu. Setelah wudu pingsan lagi. Akhirnya beliau memberikan isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar untuk mengimami sholat berjamaah. Satu pelajaran kata Ubaidillah Amr, Sayyidina Abu Bakar menjadi imam di masa hidupnya Rasulullah, menunjukkan tidak ada yang layak untuk menggantikan posisinya Rasulullah melebihi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Akhirnya ketika Sayyidina Abu Bakar mengimami sholat, beliau membuka tirai kamarnya beliau. Tirai kamarnya Sayyidah Aisyah dibuka. Ketika melihat para sahabat telah sholat berjamaah diimami Sayyidina Abu Bakar, maka wajah beliau sangat putih, bahkan lebih putih daripada kertas. Begitu gembiranya beliau tertawa
Apakah telah kita hentikan pekerjaan kita di waktu azan dikumandangkan? Hadirin yang dimuliakan Allah, perkara yang paling dikhawatirkan Rasulullah itu yang harus kita betul-betul kerjakan dengan penuh kesungguhan. Rasulullah sangat mencintai orang-orang yang sholat, sehingga beliau mengatakan, saya akan cari kayu bakar untuk membakar-bakar rumah-rumahnya orang-orang yang sholat di rumahnya. Beliau adalah Rasulullah yang rela kakinya bengkak-bengkak demi umatnya, mengorbankan apa saja demi umatnya. Berangkat ke Taif dilempari batu, dilempari dengan kotoran unta, diludahi. Pulangnya dari Taif tidak marah, malah doa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi ila man takiruni ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwwin malakathu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyatuka hiya awsali. Ya Allah, ku adukan lemahnya kekuatanku, hinanya aku dalam pandangannya manusia. Kepada siapakah engkau serahkan diriku? Apakah kepada musuh yang akan memandangku dengan muka masam? Tidak apa-apa, semuanya orang ahli bumi semua marah kepadaku. Tidak apa-apa, yang penting engkau tidak marah, saya tidak peduli. Ya doanya Rasulullah. Dizalimi, disakiti, tidak marah, tanpa cinta. Bal arju min aslabihim man ya'budullah la yusyriku bihi syai'a. Ya Allah, hari ini orang Taif belum menerima agama yang aku bawa. Saya berharap dari keturunan orang-orang Taif akan ada orang-orang yang menyembah Allah, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Akhirnya doanya Rasulullah dikabulkan Allah 100 tahun setelah doa beliau. 100 tahun setelah doa beliau, muncullah ulama besar dari negeri Taif, Muhammad bin Qasim Al-Thaqafi, dengan sebab beliau India, Pakistan, Bangladesh semuanya masuk Islam. Dari sebab pengorbanannya Rasulullah, India, Pakistan, Bangladesh masuk Islam. Akhirnya wujud ulama besar India, Syekh Nazamuddin Aulia, kuburannya dekat markas Nizamuddin, Banglawali Masjid Nizamuddin, 500 meter 500 meter dari masjid Nizamuddin itu ada ulama besar, seorang ulama barokah dari Muhammad bin Qasim Al-Thaqafi. Tempat sholatnya di mana ini? Tempat sholatnya di Masjid Banglawali Masjid Nizamuddin, yang kita semua berangkat kalau ingin dapat pengalaman di India. Akhirnya wujudlah ulama besar di negeri India, Maulana Ilyas Al-Kandahlawi. Ketika ditanya, hai Ilyas, kenapa engkau dakwah? Kenapa engkau dakwah? Kalau kita jawabannya kira-kira bagaimana? Kenapa kita dakwah? Karena bisa umat, ya betul. Tapi Maulana Ilyas beliau mengatakan, saya ini dakwah karena cintaku kepada Rasulullah SAW. Karena cinta inilah yang mendorong saya untuk dakwah. Akhirnya beliau menyebarkan agama, dimulai dari daerah Mewat sana. Dakwah. Akhirnya orang-orang yang desa, orang-orang yang tidak tahu apa-apa,
dia mengatakan orang mewah ini sudah paling desanya India. Melihat mobil jalan itu aneh. Kok ada mobil jalan? Kok ada pesawat bisnis bisa terbang, kapal bisa terbang? Aneh. Kok ada yang seperti itu? Orang Ilyas mengatakan nanti yang akan membawa agama ke Amerika, ke Afrika, ini semua dari orang mewah pertama kali. Akhirnya betul, jamaah bergerak melewati naik pesawat yang pertama kali itu dari mewah. Orang-orang yang tidak tahu itu apa itu besi, kenapa bisa jalan di atas air.